Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini kita bakal bikin tutorial untuk React.js dan juga untuk backendnya itu kita pakai Laravel. Nah, untuk persiapan kali ini kalian harus install dua aplikasi yaitu Node.js dan juga Composer ya buat tutorial yang kali ini. Karena ini bakalan tutorial yang lumayan mungkin ya sedikit lah kalau ini, tapi agak sedikit rumit untuk bahasa programnya. Kalau misalkan lu belum terbiasa sama JS mungkin ini terlihat sangat rumit ya. Cuman buat kali ini gue bakal bikin suatu yang gampang aja dulu ya. Jadi di sini gue bakal bikin sistem helpdesk. Kemudian gue bakal menggunakan SAMPP versi 7.4 ini sebagai ditaruh di Composer. Kemudian SAMPP 8.1 ini sebagai database nantinya. Oke, langsung aja kita setup dulu dari awal. Nah, pertama kita setup dulu untuk penginstalan uh, front endnya itu yaitu React.js ya. Kita copy aja dulu yang ini. Kemudian kita paste di sini, kita ganti npx create react app. Kemudian di bagian sini kita ganti jadi helpdesk. Jadi di sini karena kita mau bikin sistem helpdesk, kita pakai nama helpdesk. Nah, untuk pakai React Native-nya ini ya, untuk React Native-nya ini React Native lagi React JS-nya ini gue pakai yang versi 4.0.3. Jadi nanti lu tinggal tambahin aja nih kayak gininya. Kemudian ini helpdesk ini untuk misalkan untuk nama foldernya terserah lu mau dibikin kayak gimana. Jadi kalau misalkan untuk tutorial kali ini mungkin ya pakai React Native yang agak sedikit lama untuk ininya ya, untuk versionnya. Tapi nggak apa-apa, buat di sini juga buat nanti lu buat belajar juga segala macam. Jadi ini buat sekedar pengetahuan awal aja sih sebenarnya. Oke, kalau misalkan sambil kita tunggu ya. Dan di sini juga gue bakal pakai backend yang backend Laravel versi 8 ya. Jadi biar kalau pakai Laravel versi 8 itu biar support JWT out gitu. Kalau misalkan udah kita ke CD helpdesk, kalau misalkan belum ada ya udah kita tunggu dulu untuk pembuatan ininya nih helpdesk dan ini sebagainya. Biarin ini running dulu segala macam untuk pembuatan ininya. Oke, npm latest bla 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 create react app latest release 5.0.1. Oh, berarti ini kita nggak bisa pakai yang versi ini nih. Kita pakai versi yang bagian sini aja. Tapi kayaknya nggak ngaruh sih untuk apa sih namanya, paling ada beberapa library yang agak sedikit ngaruh ya kalau misalkan lu nggak pakai library-nya itu. Tapi nggak apa-apa, buat yang kali ini kita bakal versi 5.0. Ya udah kita bikin aja, kita buat helpdesk. Kalau misalkan emang ini nggak bisa gitu dibuat, jadi lu bikin aja nih npx create react app helpdesk. Nah, helpdesk ini untuk nama penamaan di sistemnya ya. Karena ini we longer support global installation of create react app, berarti latest release versionnya 5.0.1. Jadi kita bikin aja versi terbaru, cuman mungkin ada beberapa library atau package ya yang pakai versi sebelumnya atau versi lama lah. Jadi nanti dilihat, diinihin aja, diikutin aja untuk tutorial kali ini. Oke, sambil kita nunggu instalasi, biasanya instalasinya agak lumayan lama sih biasanya ya. Kemudian kita coba ke sini cd helpdesk, apakah udah bisa? Cd helpdesk. Nah, udah bisa. Di CD helpdesk ini kita bikin backendnya yaitu Laravel ya. Kita pakai Laravel versi 8. Kenapa pakai Laravel versi 8? Biar support sama JWT out gitu guys. Jadi ada beberapa, kalau misalkan pakai Laravel versi 9 itu dia nggak support sama JSON Web Tokennya, yaitu pakai Timon. Yang udah pakai Timon itu nih, yang apa sih namanya, library-nya si Composer ini. Composer require Timon JWT out. Nah, ini dia kurang support lah untuk di versi 9, makanya di sini gua bakal contohin di versi 8 aja. Kemudian di sini kita kasih nama backend ya. Kita kasih nama backend sambil install Composer, sambil install Laravel nih. Install Laravel dengan versi 8 dan juga React.js yang versi terbaru. Nah, ini kalau misalkan dia nge-lag kayak tadi guys, itu biasanya kan dari CMD-nya. Diklik Ctrl C aja, biasanya dia bakalan running lagi tuh. Tapi biasanya kalau misalkan dia nunjukin kayak minta proses yes atau no untuk berhenti, ya no aja. Kayak gitu sih. Oke, sambil nunggu ya, ini lumayan banyak juga kan instalasinya. Kita sambil nunggu, kalau misalkan ini coba paling cepet siapa nih, Laravel atau React.js? Harusnya sih Laravel dulu ya, harusnya.
Karena apa, Composer ini udah stabil kayaknya dibanding npm, tapi nggak tahu juga sih. Oke, yang duluan selesai yaitu backendnya dulu. Nah, ini kita taruh aja di pinggir dulu ya, kita taruh di pinggir. Nah, ini untuk sebelah kiri itu yang front end, sebelah kanan ini yang backend ya. Jadi kita CLS, kemudian kita cd backend, jadi biar ketahuan nih. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, udah backend kayak gini, udah enak. Langsung aja kita install yaitu Composer ini nih, Composer requirement. Oke, kita copy aja, kita paste. Dan di sini juga gue udah nyatet untuk apa aja yang harus dibuat, jadi nggak terlalu sulit lah untuk apa aja nanti, biar nggak cari sini cari Google, jadi biar lebih enak juga untuk apa tutorialnya, nggak waktunya itu nggak terlalu lama lah untuk pembuatannya. Oke, kalau udah mungkin nanti sekalian setup database mungkin ya hari ini ya. Jadi instalasi dan juga setup databasenya kalau misalkan emang waktunya keburu. Kalau udah, kemudian kita publish. Untuk timeline ini kita publish. Ini dia codingannya ini. Nah, ini PHP artisan vendor publish. Ini nih. PHP artisan vendor publish provider timeline JWT out provider Laravel service provider. Ini kita publish. Oke, sebentar. Ini kita publish. Loh, kok nggak bisa? Woi, publish dong. Kayaknya tadi kepencet sih. Coba kita copy ulang. Kita copy ulang ya, kita copy ulang yang ada di sini. Kemudian kita paste. Nah, kalau misalkan udah copy file vendor untuk ini publishing complete, berarti udah selesai untuk JWT out. Kemudian kita bikin JSON web tokennya itu, yaitu ininya nih. Kita bikin JSON web token. Kita pakai PHP artisan JWT secret. Nah, kalau misalkan buat ngelihat JWT secret ini, dia ada di file.env ya. Jadi kita buka aja nih misalkan VS Code-nya. Kemudian di bagian yang ininya juga udah selesai nih ya. Bagian ini kita udah selesai. Kemudian kita klik cd helpdesk. Kalau misalkan udah selesai, kita CLS untuk front end-nya. Jadi kalau front end-nya ini direktorinya helpdesk, tapi kalau misalkan back end-nya ini direktorinya ada back end ya tuh di belakangnya. Kayak gitu ya guys ya. Oke, kalau udah berarti kita tinggal install di bagian yang tadi nih, kalau misalkan dia JWT secretnya udah ada, lu bisa lihat di .env. Nah, ini JWT secretnya udah ada nih. Oke, JSON web token sebagai key-nya sih, lebih ke arah key, kuncinya, kunci dari epic key-nya itu kayak gitu. Oke, kalau udah kita lanjut di bagian helpdesk ini, kita install karena tadi yang apa namanya timeline JWT out itu udah. Kemudian kita bakalan di sini gua bakalan install dulu yaitu npm install bootstrap. Kita copy sebentar. Kita ambil dulu npm install ini, kita taruh di bagian front end ya. Install bootstrap, kemudian kita ambil React Router DOM yang versi 5. Gua nggak pakai versi terbaru karena ada beberapa yang menurut gua versi terbaru tuh masih agak belum tahu lah gua. React Router DOM versi 5, kemudian pakai Asios yang versi 0.21. Kita paste lagi di bagian sini sebentar. Aduh, kok salah mulu ya. Nah, ini kemudian kita spasi aja ya, kita kasih spasi. npm ini nggak perlu karena udah ada. Jadi kayak gini aja nih, npm install bootstrap versi 5.1, kemudian React Router DOM 5.2, Asios 0.21, dan satu lagi kita bakal install Sweet Alert. Oke, kita kedepanin dulu. Kemudian kita kasih Sweet Alert 2. Kemudian apalagi nih, jQuery ya, jQuery. Kemudian habis jQuery React Bootstrap boleh deh, ini React Bootstrap ini boleh kita paste. Nah, jadi ini yang diinstal yaitu npm install Bootstrap versi 5, kemudian React Router DOM-nya versi 5, Asios-nya versi 0.2.1, Sweet Alert-nya yang 2 ya, bukan Sweet Alert 1, kemudian install jQuery sama React Bootstrap. Oke. Kalau udah kita enter.
Dar. Ya nggak bisa lagi. Ini kita copy aja dah. Dah. Nah udah sip. Kita tunggu sampai instalasinya selesai ya. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Tapi kalau misalkan nanti terjadi error, install satu-satu aja guys. Kalau misalkan ada beberapa yang error, nanti install satu-satu. npm install asios gitu, npm install apa. Nah kalau misalkan udah kayak gini, tandanya udah selesai semua sih harusnya. Kita coba cek aja di package.json. Nah ini untuk React Bootstrap-nya udah ada, React Router DOM ada, Swift Alert-nya ada, kemudian untuk jQuery ada, Bootstrap ada, Asios ada. Nah, ini React Router DOM ini penting guys, buat nanti di bagian routernya soalnya. Itu kalau gue biasanya pakai React Router DOM, jadi penting banget, lo harus wajib banget ada itu React Router DOM. Oke, kalau misalkan mungkin cukup untuk hari ini, yaitu untuk instalasi aja dulu ya. Mungkin kalau misalkan gua ngelihat dari ininya durasi juga udah lumayan lama. Jadi thank you for watching buat semuanya. Mungkin next kita bakal setting database. Habis itu bakal setting templatingnya. Oke. Thank you for watching buat semuanya. I love you semuanya. Bye bye.